Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Muhammad Junaidi HMS, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala zahir wa batinan, dan mudah-mudahan anak keturunan beliau selalu dijaga kesehatannya, juga anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dan anak keturunan beliau dijadikan sebagai anak yang soleh dan solehah. Amin. Para jamaah, syukur alhamdulillah ini malam yang kesekian kalinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, bermuajahah dalam satu majlis, insyaallah berkahi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai kita datang ke majlis ini dijadikan sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan dengan amal ibadah ini Allah jadikan sebagai wasilah diampuninya dosa-dosa kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan mudah-mudahan kita berharap penyakit yang ada di sekitar kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya kita selalu berharap di dalam setiap majlis, mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu, di majlis zikir, kita dijadikan sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama guru-guru kita. Para jamaah, melanjutkan beberapa minggu yang lalu bahwa kewajiban kita sebagai muslim setelah kita menguburkan mayit itu sudah selesai lah, yang disebut dengan tahjizul mayit atau mengurus mayit, di mana jadikan sebagai fardu kifayah kita sebagai muslim ketika melihat mayat di sekitar kita. Oleh karena itu dalam bagian ini ada beberapa permasalahan yang terjadi ketika ada mayit yang ada di dalam kubur, yang sudah dikubur, apakah boleh digali lagi ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'alihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'irina salihina fi darain wa radhiyallahu anhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun yumbashu al-mayyitu li arba'i khisal. Bagian ini menjelaskan tentang mayit yang digali kembali di arba'i khisalin ketika ada 4 tingkah atau 4 keadaan yang terjadi dalam penguburan, di dalam penguburan tersebut yang terjadi pada si mayit. Al-makna annahu yumbashu al-mayitu minal qabri wujuban liwujudi ihda khisalin arba'in. Bahwasanya dijelaskan di dalam kitab Nailur Roja, mayit boleh digali lagi dari kuburannya secara wajib karena ada wujud, ya, ada wujud dari salah satu 4 perkara. Wahada bihasbi ma dzakarahu. Ini semua memandang apa yang disebutkan. Wa illa, kalau tidak ada salah satu dari 4 ini, faqad dzakaru aktsara min dzalika, maka sungguhnya para ulama menyebutkan lebih banyak daripada 4. Minha, di antaranya adalah idza dufina fi ardi malsubatin. Mayit boleh digali kembali ketika mayit dikubur di atas tanah, ternyata tanahnya itu boleh gosok atau boleh nyuri. Gosok aja harus digali lagi, apalagi nyuri, gitu ya. Jadi kalau kita menguburkan mayit, ternyata tanahnya itu, tanah makomnya itu adalah tanah gosoban, maka harus digali. Atau
au kuffina fi thawbin maghsubin, atau dikafani menggunakan ya, kafan atau baju yang boleh gosok juga ya, tapi ini au, jadi au ini pilihan ya. Wa talabahuma sahibuhuma, dan orang yang punya bajunya ini menuntut ya, wa talabahuma, dan baik yang punya tanah ataupun yang punya kain kafannya ini menuntut gitu kepada ahli kubur ya, berarti ahli warisnya atau pada si mayit. Oleh karena itu kalau kejadian seperti ini maka mayit harus digali lagi. Ini salah satu ya, bukannya tanahnya boleh nyolong terus kafannya boleh nyolong baru digali, bukan. Tanahnya boleh nyolong digali, atau gitu, atau bajunya boleh nyolong tapi tanahnya tanah pemakaman biasa juga sama, itu juga harus digali. Wa minha, dan diantaranya lagi adalah idza dufina kafirun fi ardil haram, ketika ada orang kafir, ada orang non muslim dimakamkan di tanah haram. Tanah haramnya dua, Madinah dan Mekah. Ini juga harus digali. Tidak boleh orang non muslim, orang kafir dimakamkan di tanah haramain. Wa minha idza khifa nabshuhu, dan diantaranya lagi ketika dikhawatirkan adanya penggalian ya, adanya apa, digali oleh binatang gitu ya, jadi tidak terlalu dalam gitu, bisa tercium oleh binatang-binatang buas, maka makamnya ini boleh digali terus didalamin lagi begitu. Wa yajuzu nabshuhu li khawfi sailin, boleh juga digali lagi li khawfi sailin, karena ada kekhawatiran mayit ini terbawa air, banjir misalkan gitu ya, dikubur di tanah yang misalkan memang ada kekhawatiran tanah itu terbawa oleh air ketika banjir atau longsor. Wa idzan mahaqa wa sara turaban, dan ketika digali wa sara turaban maka mayit ini walaupun sudah menjadi debu gitu. Jadi boleh saja gitu, bahannya boleh tapi di sini ya, wa yajuzu itu. Kalau yang tadi kan wajib, kalau di sini wa yajuzu, boleh saja digali kalau ada kekhawatiran si mayit ini ternyata akan terbawa oleh air ya gitu. Kalau kejadiannya seperti kemarin ada yang dimakamkan banjir digali kuburannya, keluar air lagi, nah itu lain lagi ya. Jadi ini kejadiannya itu misalkan di tanah Giwingan, Giwingan, tanah tebing ya, tebing. Bahasa Indonesia itu tebing, di bahasa tebing gitu ya, tebing. Yang khawatir itu tanahnya longsor. Ya tanahnya longsor. Nah kalau tanahnya itu di Giwingan atau di tebing, nah ini boleh ya, bahan boleh, tidak wajib untuk digali karena bahannya khawatir. Jadi kalau khawatir itu boleh saja untuk digali kembali. Lil ghusli idza lam yataghayyar wa li tawjihi ilal qiblati. Nah, kalau ada mayit ya, karena tujuannya untuk memandikan, lil ghusli karena untuk tujuan memandikan ya, karena misalkan ada mayit ternyata udah dikubur ya, kejadiannya
si mayit ini ternyata belum dimandikan. Ya. Idza lam yataghayyar, ketika diperkirakan belum berubah si mayitnya itu, maka itu juga sama, harus digali kembali. Yang selanjutnya adalah walitaujihi ila kiblati, karena ada tujuan untuk menghadapkan si mayit ke arah kiblat. Nah, salah misalkan ya, yang menguburkannya ini ternyata orang yang tidak paham cara menguburkan mayit, ternyata si mayitnya tidak diarahkan ke arah kiblat. Setelah laporan, maka si mayit ini kuburannya harus digali kembali. Karena apa? Tujuannya untuk mengarahkan litaujihihi, karena untuk mengarahkan si mayit ila kiblati, ke arah kiblat. Atau juga walil mali, karena untuk mengambil harta idza dufina mahu, ketika dipendam, dikubur bersama si mayit. Ya, karena si mayitnya itu bawa harta, ya, misalkan lupa ada emasnya belum dicopot, gelangnya atau kalungnya, boleh ini digali. Walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayati. Kalau kejadian ini adalah ada seorang perempuan, berarti, dan karena ada seorang perempuan idza dufina, ketika dimakamkan, janinuha ma'aha, ada janin bersama si perempuan tersebut, wa amkanat hayatu, dan ada kemungkinan ternyata si janinnya itu hidup. Ya. Nah, maka ini harus digali, ya, harus digali. Tawan, oh ini perempuan meninggal, ya, karena sudah kandungannya itu berumur 7 bulan. Berapa? 6 bulan, ya, 6 bulan, atau 4 bulan yang sudah ditiupkan ruh, baru ketahuan bahwa sejak si mayit ini yang perempuan itu punya janin. Nah, ini kalau kemungkinan, ya, si janin ini hidup, maka itu harus digali. Al-mana annahu yumbashu al-mayitu minal qabri wujuban, artinya begini, bahwasanya mayit digali kembali minal qabri, dari kuburannya, wujuban, secara wajib, diadil guslihi, karena tujuan untuk memandikan si mayit, idza dufina bila guslin, ketika si mayit dimakamkan ternyata belum dimandi. Illam yataghayyar, itu pun kalau si mayit keadaannya belum berubah. Wa misluhu, ataupun atayammum haitsu tuliba, ataupun untuk menayamumi si mayit kalau memang itu dibutuhkan. Wa hadhihi hiya khoslatul ula minal khisali allati yumbashulaha al mayitu, ini adalah bagian yang pertama dari bagian yang diwajibkan untuk menggali si mayit. Bagian pertama ini dalam kitab Safinahnya, ya, dalam kitab Safinahnya itu yang bagian pertama adalah karena tujuan untuk memandikan. Kalau yang tadi atas kan idza tufina kafiru fil ardi, idza tufina fil ardi maksubir, itu dalam kitab rojahnya. Di dalam kitab Safinahnya bagian yang pertama, mayit ini harus digali ketika tujuannya adalah untuk memandikan. Kalau si mayit dikuburin belum dimandiin, dan itu pun kalau catatannya adalah kalau belum berubah si mayitnya. Wa nahu, dan begitu juga yumbashu aidan litaujihihi ila kiblati idza dufina ghairu muwajihin laha. Itu juga sama, ilam idan lam yataghayyar aidan. Jadi si mayit juga boleh digali kembali karena ada tujuan menghadapkan, litaujihihi, karena untuk menghadapkan, lilal kiblati, ke arah kiblat. Catatannya adalah idza dufina
ketika dikubur ghairu wajihin laha, ketika si mayit dikuburkan ternyata belum ada kiblat. Itu pun adalah catatannya idzan lam yataghayyar aidan. Itu pun kalau si mayit belum berubah. Wa hadhihi hiya khoslatus tsaniyah minal khisal allati yumbashula al-mayit. Ini adalah bagian yang kedua dari bagian yang si mayit boleh digali kembali. Bagian kedua ini ya. Pokoknya jelas banget lah kalau udah ada syarahnya ini ya. Wa annahu yumbashu aidan, dan boleh juga digali lil mali idza yufina ma'hu, karena ada harta yang dikubur bersama si mayit. Wa in qalla, walaupun hartanya itu sedikit, sawaun kana min tirkatihi aw li ghairihi, baik itu hartanya harta tirkah. Harta tirkah itu adalah harta waris ya, atau bagian warisan, aw li ghairihi, atau harta bukan warisan. Wa illam yatlubahu malam yusamih, itu pun kalau tidak ada tuntutan dan tidak ada tidak ada tuntutan dari si ahli warisnya gitu. Atau kalau kata si ahli waris juga ya nggak usah digali-gali, cukuplah biarkan saja gitu ya. Hadza illam yabtali'hu, ini ketika tidak tertelan begitu ya. Tidak tertelan, banyak di luar tubuh gitu. Hadza ini semua ilam, hadza ini hartanya itu ilam yabtali'hu, ketika tidak tertelan. Artinya amma idza batalahu, kalau nanti ketelan, fa in kana lahu, kalau bersama si mayit lam yumbas mutlaqan, maka tidak boleh digali secara mutlak. Oh, si mayit nelan emas 1 gram gitu misalkan ya. Nah ini mah nggak boleh, karena kalau digali maka harus dibelah mayitnya begitu. Tidak boleh. Aulil ghairihi, atau selainnya mutlakannya tidak boleh lah pokoknya gitu ya. Tidak boleh tidak boleh digali gitu. Kalau memang harta itu maka dalika begitu juga malam yat, begitu juga man lam yat lubahu, ketika tidak ada tuntutan. Fa'in tolabahu, kalau tetap menuntut, si ahli warisnya menuntut begitu ya, tetap itu bisa harus digali. Wasyukko, dan dibelah. Jawfuhu, perutnya, wadufina ilahi, dan kemudian dimakamkan. Ya, kalau si ahli warisnya ini menuntut, atau bukan harta warisan, harta orang, dan orang itu menuntut si mayit ini bawa bawa harta yang ketelan, maka itu harus digali dan kemudian dibelah. Syukko, dibelah. Jawfuhu, perutnya ya, maidah ini jawf ininya ya, wadufina ilahi, dan kemudian dimakamkan kembali. Wa hadhihi hiya al-khoslatu tsalitsatu minal khisal allati yumbashula al-maitu. Ini adalah bagian yang ketiga dari bagian yang diperbolehkan si mayit untuk digali kembali. Yang selanjutnya adalah 12. Yang selanjutnya yang terakhir, wa annahu yumbashu, yang terakhir ya, boleh digali si mayit idza kana imra'atan dufinat, ketika ada seorang perempuan yang dimakamkan, wa fi batniha, dan di dalam perutnya janinun hayyun, ada janin yang hidup. Ini wahadhihi hiya khoslatur rabi'ah, ini adalah bagian yang keempat. Minal khisali allati yumbashulaha mayit, dari bagian yang si mayit boleh digali kembali. Wa fi hadil akhirah, dan bagian yang terakhir ini, in amkana baqu hayatihi ba'da syakki batni ummi. Ini catatannya adalah in amkana, apabila ada kemungkinan ya hidupnya si janin setelah dibuka disembelih gitu ya, bukan disembelih, dibelek ya,
disesar, nah bahasa halusnya disesar perut ibunya. Nah catatannya 6 bulan kita di sini ya. Bi ayyakuna lau sittatu asyhurin. Catatannya bi ayyakuna dengan gambaran adanya si janin sittatu 6 bulan au aksaru atau lebih. Wajib asyakku maka wajib untuk disesar. Wa illa kalau kalau tidak 6 bulan itu ya, Di bawah 6 bulan. ya di bawah 6 bulan turikat, maka nggak usah ya, tinggalkan aja al ummu bila dafnin. Maksudnya si ibunya itu digali ya, mayatnya digali, tapi turikat al ummu bila dafnin, ditinggalkan, maksudnya tidak usah ibunya itu dikubur ya, ila ayyamuta, sampai si janin itu meninggal, sampai si janin itu tidak ada kehidupan lagi. Patut fana, kemudian si mayit dikuburkan kembali. Jadi begini, kalau ibunya itu ada seorang perempuan ya, ternyata ketika dikuburkan ada kemungkinan si janin itu sudah berumur 6 bulan, maka wajib untuk disesar. Kalau tidak 6 bulan, berarti di bawah 6 bulan, maka si ibunya ini kalau masih ada kehidupannya didiemin aja tuh. Maksudnya nggak usah dikuburin dulu sampai si janinnya itu meninggal. Setelah meninggal baru dikubur. Gitu ya. Jadi ini boleh digali si mayit ketika ada 4 perkara ya, di dalam kitab Safinatun Najah, tetapi di dalam kitab Nailul Roja ditambahkan, bahkan di dalam kitab-kitab yang lain itu lebih daripada ini, begitu ya, daripada 4 perkara. Bahkan di dalam Nailul Roja menambahkan, yaitu ketika buminya itu boleh nyolong atau boleh gosok, kafannya boleh nyolong atau boleh gosok. Jadi berapa tuh? 4, 5, 6. Widatu fina kafir fil ardi ma haramin, ketika si kafir, orang kafir dimakamkan di tanah haram. Nah, ya. Terusnya lagi idza khifat nadusyuhu, ketika ada kekhawatiran si mayit ini ada yang digali. Ya, jadi digali oleh binatang buas, maka si mayit yang sudah dikubur harus digali kembali. Begitu ya. Itu cabangan atau permasalahan yang terjadi setelah kita mengubur mayit. Ternyata ada permasalahan, bagaimana statusnya mayit, apakah boleh digali kembali ataupun tidak. Seperti halnya ada mayit bawa gigi emas gitu ya, bawa gigi emas. Bawa gigi emas berarti emas ini adalah bagian daripada harta, begitu ya. Kalau emasnya ini ya, si mayit ini ahli warisnya menuntut emasnya itu harus diambil, maka tetap itu ya harus digali. Kalau dia bawa emas, makanya gak usah pakai gigi emas yang ompong ya, pakai gigi yang biasa aja ya, apakah boleh lah gitu ya. Nah, mungkin hanya itu ya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, menambahkan satu pasal. Nah, sekali lagi mari kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih kepada kita juga ya, ini masih dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga kesehatannya. Dan mudah-mudahan ini bulan Rajab ya, lagi masuk bulan Rajab, apa ini dianjurkan oleh guru-guru kita, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pada bulan Rajab ini, kita dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini bulan termasuk bulan mulia sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ya.
Nah, kalau bulan Rajab ini pembersihan pembersihan dosa secara zahir ya. Nanti bulan Syaban itu pembersihan dosa secara batin. Jadi mudah-mudahan bulan Rajab ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa istiqomah membaca apa yang dianjurkan oleh guru-guru kita pada bulan Rajab ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.